Setelah pergerakan militer antara Amerika Serikat dan Iran telah menjurus ke konfrontasi langsung, perang kata-kata pun akhirnya dimulai antara kedua belah pihak. Di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di Timur Tengah atas arahan Presiden Donald Trump, Iran menyampaikan sinyal peringatan yang tegas. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menegaskan bahwa bila Washington nekat melancarkan serangan, konsekuensinya bukan konflik terbatas, melainkan pecahnya perang yang meluas ke seluruh kawasan. Menanggapi hal tersebut, Presiden Donald Trump pun membalasnya. Pada hari Minggu, Presiden Trump menyampaikan pernyataan bernada menantang. Ia mengatakan bahwa apabila Iran gagal mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya, maka waktu akan membuktikan apakah peringatan pemimpin tertinggi Iran yang menyebut serangan Amerika Serikat bisa memicu perang regional benar-benar akan menjadi kenyataan atau tidak. Ini mengindikasikan bahwa opsi Amerika Serikat untuk melancarkan agresi ke Iran benar-benar ada. Tapi jangan terburu-buru, karena di saat ketegangan berlangsung, Rusia dan China dikabarkan muncul untuk mendukung mitranya, yakni Iran. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas secara tuntas. Ada satu bagian yang sering terlewat, padahal disitulah kuncinya, cara Amerika Serikat menata kekuatan militernya di Timur Tengah. Ini bukan sekedar pembaruan posisi pasukan. Yang terlihat sekarang adalah susunan tempur yang siap dipakai bila Washington benar-benar memilih menyerang Iran. Kapal induk, jet tempur, pangkalan udara, hingga sistem pertahanan udara, semuanya disusun sebagai paket operasi yang bisa digerakkan kapan saja. Kalau kita perbesar gambarnya, penempatan armada memberi sinyal lain. Kapal perusak seperti USS McFaul, USS Mitchell, termasuk kapal-kapal pengawal USS Abraham Lincoln, tidak berada di titik ideal untuk memukul daratan Iran secara langsung. Mereka justru ditempatkan di posisi yang lebih tepat untuk satu tugas, mencegat dan menjatuhkan rudal balistik Iran. Detail ini penting karena mengubah cara kita membaca situasi. Postur Amerika hari ini bukan hanya ofensif, tetapi juga sangat defensif. Mereka siap menyerang, namun sekaligus mengantisipasi, bahkan takut serangan balasan Iran. Dan ketika sebuah superpower menyiapkan perisai dulu sebelum mengayunkan pukulan, artinya jelas lawan yang dihadapi bukan target mudah. Di fase seperti ini, Washington kembali memakai pola lama, ultimatum. Ancaman yang dipoles dengan kata yang terdengar manis, kesepakatan. Donald Trump menyatakan Iran diberi tenggat waktu. Terdengar keras dan tegas, tetapi ada yang sengaja hilang. Tanggalnya tidak ada, jamnya tidak ada, bahkan hitung mundurnya pun tidak disediakan. Batas waktu yang kabur ini dibuat agar bisa ditarik ulur sesuai kepentingan politik. Dan fakta bahwa Trump masih berbicara soal deal memperjelas satu hal. Amerika masih menekan, belum menyerang. Ini bukan kepastian perang, ini gertakan politik level tinggi. Menanggapi ultimatum itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan militer Iran berada dalam status siaga penuh dan siap merespons setiap serangan dari Amerika Serikat. Dan tepat di titik itulah, Rusia serta China mulai masuk ke dalam permainan. Di saat tekanan Amerika Serikat semakin terbuka, sebuah manuver penting justru terjadi jauh dari sorotan publik. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan pertemuan dengan Ali Larijani, bukan sosok diplomatik biasa, melainkan pejabat senior Iran yang memegang kendali urusan keamanan nasional. Pertemuan ini jelas bukan seremoni. Banyak pengamat menilai inilah bentuk koordinasi strategis tingkat tinggi, bahkan dipandang sebagai sinyal bahwa fakta strategis trilateral China, Rusia, Iran mulai diaktifkan. Tiga negara yang sama-sama berada di bawah tekanan Barat kini bergerak dalam satu poros geopolitik yang sama. Skema lama Amerika Serikat menekan dan mengisolasi lawan satu persatu mulai runtuh. Kini saat Iran ditekan, ia tidak berdiri sendirian. Di belakangnya ada China dan Rusia. Logika ini juga berlaku sebaliknya. Situasi tersebut secara nyata membatasi ruang gerak Amerika untuk memaksakan kehendak secara sepihak. Tekanan Washington pun dibalas dengan langkah konkret. Latihan militer gabungan mulai disiapkan dengan Iran sebagai tuan rumah. China bergerak lebih dulu mengirim kapal perangnya ke perairan sekitar Iran. Rusia disebut akan menyusul dalam waktu dekat. Bukan hanya soal latihan, dari sisi persenjataan, penguatan ini sudah berlangsung sejak lama. Rusia memasok helikopter serang Mi-28NE serta sistem pertahanan udara canggih S-400. Sementara itu, China mengirimkan komponen rudal dan sistem pertahanan udara HQ-22. Namun, bahkan sebelum latihan gabungan itu resmi dimulai, Iran lebih dulu mengirim pesan yang sangat tegas.
Teheran menggelar latihan angkatan laut di dekat kapal perang Amerika Serikat. Ini bukan sekedar demonstrasi simbolik, yang dilakukan adalah latihan tembak langsung. Amerika Serikat mengakui latihan tersebut sah karena Iran beroperasi di wilayahnya sendiri. Tapi reaksi yang muncul justru berkata lain. Marco Rubio langsung menyatakan bahwa Iran seharusnya tidak berada terlalu dekat dengan pangkalan militer Amerika di Teluk Persia. Dan disinilah ironi muncul, pihak yang sama ini gemar mengancam, kini justru mulai merasa berada di bawah ancaman. Pada titik ini, konflik tidak lagi berhenti pada Iran, Rusia, dan China. Percikannya mulai menyentuh lingkar sekutu regional. Kelompok Houthi di Yaman secara terbuka menyatakan diri masuk arena. Mereka menegaskan bahwa kapal perang Amerika Serikat kini sudah berada dalam jangkauan rudal jarak jauh milik mereka. Pesannya sederhana tapi tajam, target terpantau, senjata siap digunakan, dan ini bukan sekedar ancaman kosong. Houthi sudah berulang kali menunjukkan kemampuan menyerang sasaran bernilai tinggi di Laut Merah dan Teluk Aden. Itu berarti setiap tekanan terhadap Iran berpotensi langsung memicu pembukaan front konflik baru. Dalam waktu bersamaan, dua mitra strategis utama Amerika Serikat di kawasan justru mengambil sikap berbeda. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terlihat memilih menjaga jarak. Padahal secara politik, selama bertahun-tahun, keduanya memiliki kepentingan agar pengaruh Iran melemah. Namun kondisi di lapangan memaksa perhitungan ulang. Memberi dukungan terbuka kepada Amerika berarti mengundang serangan balasan Iran. Pangkalan militer, kilang minyak, hingga pusat-pusat kota penting bisa masuk daftar target. Bagi Riyadh dan Abu Dhabi, bersikap netral kini terasa jauh lebih aman dibanding menunjukkan loyalitas terbuka. Sikap ini sejalan dengan nada skeptis yang disampaikan Menteri Luar Negeri Turki. Ankara memandang eskalasi ini bukan demi stabilitas Timur Tengah, melainkan lebih mencerminkan dorongan kepentingan Israel. Dalam lanskap geopolitik yang makin memanas, satu pola terlihat jelas. Riyadh enggan dijadikan perisai, Abu Dhabi tak mau jadi sasaran, dan Ankara menolak berperan sebagai pion. Ketika para sekutu Amerika mulai menjaga jarak, pertanyaannya pun bergeser. Bukan lagi soal apakah konflik akan meluas, melainkan siapa yang benar-benar siap menanggung konsekuensinya. Yang terjadi saat ini jelas bukan tekanan sepihak. Dunia sedang menyaksikan benturan poros kekuatan besar. Amerika Serikat dan Israel kini berhadapan langsung dengan Iran, negara yang sudah menarik garis merahnya tanpa kompromi. Rudal adalah harga mati. Program nuklir, tegas mereka, hanya untuk kepentingan energi damai. Dan kali ini Iran tidak lagi berdiri sendirian. Di belakangnya ada Rusia, berperan sebagai penyangga strategis. Cina pun hadir, mengamati setiap perkembangan dengan sangat cermat. Semua elemen kini saling terkait. Kesalahan kecil tak lagi berhenti pada nota diplomatik. Ia bisa langsung menjelma menjadi eskalasi besar, terutama di kawasan sempit dan sangat sensitif seperti Selat Hormuz. Di wilayah seperti ini, satu kalkulasi keliru, satu manuver yang salah, atau satu tembakan yang meleset sudah cukup memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Dan kali ini yang saling berhadapan bukan aktor kecil atau kelompok non-negara, melainkan kekuatan dunia yang sama-sama siap menghadapi konsekuensinya. Meski begitu, di tengah ketegangan setinggi ini, masih tersisa satu-satunya celah, deeskalasi. Sebuah kesepakatan yang setidaknya secara teori bisa memberi keuntungan bagi semua pihak. Namun harapan itu rapuh, sangat rapuh. Serangkaian ledakan mengguncang wilayah Iran dilaporkan terjadi di sedikitnya 7 kota. Pernyataan resmi menyebut kebocoran gas sebagai penyebab. Tetapi waktunya yang hampir bersamaan menimbulkan tanda tanya. Di jejaring sosial, perbincangan cepat mengaitkan insiden ini dengan pola kejadian serupa sama konflik 12 hari dengan Israel. Meski Israel membantah keterlibatan apapun, tuduhan terus mengalir tanpa henti. Dan setiap tudingan, setiap kecurigaan semakin menyempitkan ruang bagi deeskalasi. Dunia kini berdiri di persimpangan jalan, menuju perang terbuka atau membeli kesepakatan senyap demi mencegah bencana yang lebih besar. Pertanyaannya kini tinggal satu, siapa yang berani menurunkan tensi lebih dulu?